Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farugawit Kamil ingin menerangkan tugas TS dari pelajaran PIK, pembelajaran ilmu komunikasi. Yang pertama, sejarah komunikasi pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, dan lain sebagainya. Upaya tersebut banyak supaya manusia bisa saling berkomunikasi pada waktu itu. Komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diberi perhatian. Ilmu publistik muncul pertama kali di Eropa, khususnya Jerman. Ilmu komunikasi masa dilahir di Amerika. Karena ada hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa Eropa dan Amerika, dan adanya tokoh yang pernah belajar ilmu tersebut baik dari Eropa maupun Amerika. Mengenai definisi ilmu komunikasi. Definisi ilmu komunikasi terdiri dari himpunan-himpunan atau petunjuk-petunjuk dan pernyataan-pernyataan. Adalah pengetahuan suatu bidang yang disusun secara sistematis dan logis. Adapun 3 konteks komunikasi. Yang pertama itu ada konteks komunikasi intrapribadi. Contoh, ketika kita bersama seseorang, apa yang kita pikirkan termasuk dengan komunikasi intrapribadi. Yang kedua ada konteks komunikasi antar pribadi. Contoh, Fauzi dan Sanon ketika berdialog selalu berdekatan supaya bisa didengar satu sama lain. Itu komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, konteks komunikasi kelompok. Kalau konteks komunikasi kelompok dicontohkan seperti ini. Bisa dikatakan komunikasi kelompok kalau terdapat lebih 2 orang dan diperlukan kesadaran bagi anggota-anggotanya dan harus ada tujuan yang sama agar bisa menyatu. Adapun alasan pribadi saya mengapa konseptual komunikasi tidak dapat dipisahkan karena komunikasi itu sendiri adalah suatu proses yang dinamik. Mengapa hal ini disebut dengan proses yang dinamik? Karena di dalam berkomunikasi tidak ada adanya kapan dimulai ataupun berakhir, namun selalu berubah. Yang selanjutnya itu fungsi komunikasi. Bagaimana fungsi komunikasi yang paling berperan dalam hidup? Kalau menurut saya yang paling berperan itu fungsi komunikasi sosial, karena dapat membentukkan konsep dari pernyataan eksistensi diri dan untuk kelangsungan hidup, menumpuk hubungan dan memperoleh kebahagiaan. Membuat konsep diri membutuhkan suatu gambaran, campuran apa yang kita pikirkan orang-orang lain berpendapat mengenai diri kita dan seperti apa diri kita yang kita inginkan. Pasca saya memiliki konsep diri, kalau diri saya pribadi akan mencari kepuasan diri yang lebih besar, yang memberikan konsep diri yang lebih baik dari pendapat tersebut. Dan konsep saya yang saya ambil adalah konsep yang positif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.